Selamat sore Sobat BCMA. Kali ini saya Pak Rawon berada di salah satu hotel di tengah kota Mataram. Untuk apa saya di sini? Nah, saya akan menemui salah satu komentator MotoGP balapan yang terkenal di Indonesia nih. Namanya siapa? Mas Taufik. Yuk, kita sapa dia. Selamat sore, Mas Taufik. Sore Mas Dion, kabarnya nih? Alhamdulillah ketemunya di sini. Iya, alhamdulillah ketemu juga. Gimana nih. penerbangannya tadi? Oh, saya kaget sih ya, karena terakhir kesini tuh 2018 sebelum gempa dan ternyata beda banget ya. Lombok terutama Lob sendiri ya. Lob ya sekarang masih Namanya Lob Lob, masih tetap masih ya? Lob. Bill ya, nggak tahu pakai nama baru Kalau sainnya tetap Lombok Praya. Oh, Lombok Praya, ya. Seperti itu. Besar dan wah, saya lihat megah banget sih kalau sekarang. Mas Taufik, Ya. Anda kesini Ya. tentunya pengen lihat balapan Betul. kan? Saya sendiri kesini tuh setelah memperoleh akreditasi media untuk meliput langsung gelaran World Superbike Dari di Mandalika. mewakili TMZ Block, TMZ Block. langsung dari Dorna DWO dari Dorna Dornanya World ya. Superbike Organization. Nah, sepanjang catatan saya ini balapan level dunia ya. Benar, di benar Indonesia banget. ini Benar banget. terakhir tahun 97 ya, Betul. MotoGP tahun 97. 4 seri di Sentul waktu Iya. tahun 90-an waktu Zaman masih Valentino Rossi masih Iya. apa namanya? Baru-barunya ya 96 97 itu. kan. Simon Craver dulu. Kalau Valentino Rossi Grand Prix ya. Ya. MotoGP sementara jadi ada dua balapan, ada Grand Prix MotoGP waktu itu masih GP 500 dua tak, dan selain itu juga ada Superbike waktu itu zaman Simon Craver juga waktu itu di tempat yang sama, dulu masih di Sentul dua-duanya. Superbike kita di Lama tahun sekali. 97 juga ada. 97 juga ada. Soalnya saya kenalnya dulu kalau tahun 97 itu John Kocinski. Iya, John Kocinski. Juaranya kan? Betul. Betul sekali. Betul, John Kocinski. Nah, ini karena saya dari Bea Cukai Mataram ya, Iya. saya mungkin bertanya nih sama Mas Taufik nih. Iya. Gimana? Kira-kira kalau di negara lain, Mas Taufik kan pengalamannya Iya. banyak nih ya berhubungan dengan balapan. Perlakuan terhadap motor-motor yang datang ke Indonesia ini untuk lomba itu seperti apa sih? Apakah bolehkah kita ini selaku Bea Cukai memeriksa dan mempublikasikannya Oh gitu ya. di publik? Apakah harus ada izin Iya. kepada prinsipal atau yang Iya. mempunyai acara? Mungkin bisa diceritakan, Mas. Jadi yang pertama yang bisa saya share adalah pada dasarnya yang saya ngerti adalah produk-produk ataupun barang yang dibawa oleh tim maupun juga organisator atau misalkan promotornya yaitu Dorna World Superbike Organization itu tidak jauh berbeda pada dasarnya statusnya dengan barang-barang orang biasa yang datang ke Indonesia. Tetap itu barang yang harus dicek kepabeanannya. Semuanya tuh kayak gitu karena saya yakin semua barang yang masuk ke Indonesia itu harus dicek karena kita tidak mau sesuatu terjadi apa-apa gitu kan. Betul. Apakah itu membawa hama, penyakit dan segala macam, mungkin seperti itu, sehingga mungkin harus didaftarkan. Dan ini juga penting kenapa? Karena barang-barang yang dibawa oleh organisator, organisasi dari kayak misalkan balap kayak begini atau tim, barang ini pun sejatinya akan kembali dibawa lagi mereka pada saat mereka akan keluar dari negara ini. Yeah. Sehingga saya yakin kepabeanan harus menyocokkan apa yang masuk ke negara ini dan apa yang dibawa keluar lagi. Jadi tidak ada yang mungkin kok jadi malah nambah atau kok malah kurang. Yeah. Nah, itu kan merupakan, kalau menurut saya ini adalah salah satu fungsi dari kepabeanan. Dalam hal ini Bea Cukai di Indonesia. Yeah. Nah, bicara mengenai masalah yang kedua, apakah bisa mempublikasikannya? Kalau menurut saya memang zaman sekarang ya, kalau kita lihat mungkin udah sekitar 10-20 tahun lagi, 20 tahun yang terakhir itu memang salah satu cara yang dilakukan oleh Bea Cukai untuk bisa mengecek selain dia mencatat dan segala macam adalah mempublikasikannya. Karena dengan peralatan yang lebih canggih sekarang ya, termasuk itu foto, kamera aja fotonya sudah mulai bagus, resolusinya, mereka jauh lebih bisa melihat detail demi detail apa yang dibawa oleh tim atau yang secara umum apa yang dibawa oleh orang luar negeri yang datang ke Indonesia. Jadi pada saat itu, jadi kalau menurut saya sih memang logis pihak kepabeanan atau Bea Cukai itu melakukan publikasi terhadap barang-barang yang dibawa itu pada saat ini. Apakah ada catatan untuk itu? Misalnya publikasinya
harusnya seperti ini nih. Oh gitu. Ya, untuk menjelaskan hal tersebut kita harus menjelaskan sifat ya dan karakteristik atau boleh dibilang karakteristik dari barang yang dibawa. Ya. Saya mau informasikan 2 gelaran balap yang akan dilaksanakan di Mandalika Circuit ya, street circuit. Yang pertama ini di bulan November ini kan World Superbike dan yang kedua nanti mungkin di bulan Maret ya. Gelaran Grand Prix MotoGP. World Superbike adalah gelaran balap sepeda motor produksi massal. Namun produksi massal dia hanyalah basisnya aja, ya sasisnya, mesinnya massal. Cuman ada beberapa part yang boleh dibilang tetap merupakan part-part yang Classified, khusus ya, dibuat khusus untuk menaikkan performa mereka dan sifatnya walaupun itu tidak dituliskan bahwa itu rahasia atau segala macam atau itu prototipe, namun memang kebanyakan tim itu tidak mau barang tersebut diekspos untuk publik karena rentan pihak kompetitor untuk bisa mengetahui strategi mereka dan juga mungkin mengcopy gitu kan ya. Nah jadi seperti itu. Oleh karena itu mungkin jalan tengahnya kalau menurut saya sih, kalau memang misalkan kepabeanan atau bea cukai mau melakukan proses publikasi dari hasil foto tersebut sih, kalau menurut saya tetap penting karena itu akan menunjukkan bahwa memang itulah kerja dari bea cukai. Kita harus appreciate terhadap apa yang dikerjakan dan mereka mau memastikan rule yang harus dijalankan, di mana barang harus dicek dan nanti barang keluar harus dicek. Namun memang sisi dari tingkat secret kerahasiaan dari sepeda motor tersebut memang juga harus kita kedepankan sehingga jadi mungkin fotonya kalau menurut saya itu ya sebatas yang hal-hal yang umum kayak misalnya fairing depan. Kalau menurut saya melihat dengan apa yang sempat dipublish di Instagramnya Bea Cukai Mataram itu menurut saya masih masuk dalam inian saya karena memang hal ini tuh tidak ada regulasinya. Dalam buku kuningnya World Superbike juga nggak ada regulasinya. Cuman kita melakukan apa ini aja ya penelitiannya, lebih ke sebuah regulasi yang unofficial, tidak tertulis bahwa ini adalah barang rahasia, jadi kita lebih mengedepankan itu. Jadi seperti itu sih kalau yang saya lihat. Namun kalau nanti kita memasuki part yang kedua di tahun 2022 yaitu gelaran Grand Prix MotoGP, ini sifatnya jauh lebih riskan. Karena apa? Karena sifat dari motor yang dipertandingkan, motor yang dipakai balap di MotoGP itu motornya prototype. Paling mudahnya boleh dibilang hampir semua part, termasuk bautnya sendiri itu prototype. Artinya dia sampai bautnya sendiri diciptakan untuk bisa membuat performa dari motor tersebut meningkat. Bisa maksimal. Itu semua partnya itu benar-benar classified, benar-benar rahasia. Gitu. Kita bisa lihat aja kemarin bagaimana Max Verstappen dikasih mesti harus bayar 50.000 euro gara-gara dia harus megang sayap dari mobilnya Hamilton ya. Nah itu menunjukkan hanya pegang saja. Hanya pegang. Kenapa? Karena sifat dari Formula 1 itu sama mirip dengan MotoGP. Full prototype. Itulah. Ya, jadi seperti itu. Jadi mungkin nanti untuk kasus MotoGP proses dokumentasi dan publisnya mungkin jauh lebih diperhatikan mungkin di situ. Oke. Nah, jadi gini Mas Taufik, kalau memang harus diperhatikan, apakah misalnya nih untuk MotoGP helm atau wear pack-nya itu khusus juga? Ya, yang setahu saya untuk MotoGP antara helm ya, bahkan helm, wear pack sama motor itu berbeda crate biasanya. Ya. Karena kalau motor itu masuknya ke crate dari manufacturer atau pabrikannya. Sementara helm itu masuk ke crate atau peti dari pabrikan dari helm tersebut. Itu satu semua. Jadi kalau misalkan AGV itu kalau zaman dulu itu ya helmnya Valentino Rossi, helmnya helmnya Jack Miller yang sama-sama AGV itu satu crate.
gitu ya. Jadi siapapun ininya asal satu manufacturer helm sama. Begitu juga dengan Wearpark. Siapa yang Alpine Star, siapa yang merek-merek lain itu jadi satu. Kalau itu sih kalau menurut saya sih kalau mengenai helm sama Wearpark itu jauh lebih ringan. Bahkan di foto full dilihat terus sambil di foto dia ambil megang itu nggak masalah kalau helm dengan Wearpark. Tapi kalau apa namanya kalau motor ini yang benar-benar jauh lebih. Oke. Prefer saya sih lebih baik memang untuk menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kadang-kadang kan yang namanya dari netizen, media sosial ya. Netizen itu ya gitulah Ya, kita tahu sendiri lah. Karena ya itu lebih baik memang fotonya dalam keadaan crate tertutup itu jauh lebih aman jauh ya. lebih aman. Kan itu sudah menunjukkan bahwa Bea Cukai sedang mau melakukan hadir di situ, melakukan pengecekan dan melakukan apa yang harus mereka lakukan terhadap barang yang masuk ke Indonesia dan nanti barang yang akan keluar dari Indonesia. Karena kan sebenarnya poin penting dari Bea Cukai di situ, memastikan barang yang masuk dan barang yang keluar tetap sama. Tetap sama. Iya. Mas Taufik, terima kasih banyak sama-sama. ya. Selamat datang di Pulau Lombok. Ya. Selamat menikmati keindahan sirkuit Mandalika dan semoga nanti pada saat balapan tidak hujan. Iya, betul. Bisa lihat view sunsetnya. Oke. Oh iya. Terima kasih banyak Mas Taufik. Salam Sama-sama, sehat Dion. selalu.